Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa di rumah dan hadirin di studio yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui bersama, para sahabat Nabi adalah sosok-sosok manusia mulia yang memiliki keutamaan dan keunggulan pada keimanan, keislaman, dan akhlak. Beliau-beliau adalah manusia-manusia pilihan yang sejak awal menerima hidayah dari Allah berupa cahaya keislaman. Beliau-beliau berjuang bahu-membahu tanpa kenal lelah, tanpa kenal takut, dengan penuh keikhlasan membantu dan mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Salah satu sahabat Nabi yang mulia dan layak diteladani dan dijadikan contoh bagi kita semua adalah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah ketiga. Beliau menggantikan Sayyidina Umar bin Khattab sebagai pemimpin umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Utsman bin Affan juga termasuk as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang paling awal masuk Islam. Beliau terkenal sebagai sosok yang kaya dan dermawan, lembut hati dan pemaaf. Beliau adalah sosok laki-laki yang terkenal memiliki keteguhan iman dan kelembutan hati serta akhlak yang mulia. Beliau dijuluki Dzunnurain, yang artinya pemilik dua cahaya, karena di antara semua manusia di dunia ini, beliau adalah satu-satunya yang beruntung bisa menikahi dua putri Nabi, yaitu Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidatina Ummu Kulsum. Sayyidina Utsman bin Affan juga dicatat oleh sejarah sebagai orang yang sangat berjasa dalam mengkodifikasi atau membukukan Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebelumnya pada zaman Nabi Muhammad, Al-Quran itu tersebar dalam berbagai macam media catatan. Ada yang dicatat di pelepah kurma, ada yang dicatat di kulit domba, dan tempat-tempat yang lain. Begitu juga Al-Quran ditransmisikan dari hafalan ke hafalan para sahabat. Barulah kemudian setelah Sayyidina Utsman menjadi khalifah, beliau melakukan kodifikasi resmi yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani, seperti yang kita kenal Mushaf Al-Quran yang kita pakai saat ini. Sayyidina Utsman bin Affan juga dikenal sebagai khalifah yang pertama kali membangun armada pasukan angkatan laut peradaban Islam. Beliau memperluas wilayah Islam yang sebelumnya sudah sangat luas pada zaman khalifah kedua Umar bin Khattab. Oleh Sayyidina Utsman bin Affan lebih diperluas lagi. Banyak kisah-kisah teladan yang bisa kita ambil sebagai contoh betapa Khalifah Utsman bin Affan ini sangat patut untuk kita jadikan teladan. Pertama adalah kisah Sayyidina Utsman bin Affan membeli sumur milik orang Yahudi yang kemudian diwakafkan untuk seluruh umat Islam di Madinah. Jadi ceritanya, saat awal umat Islam sampai di Madinah, waktu itu ada krisis air. Satu-satunya sumur yang mengalir adalah sumur milik orang Yahudi. Oleh si pemilik, air sumur itu boleh dipakai, tetapi pemakainya harus membayar. Jadi air itu dijual dengan harga yang tidak wajar. Dan hal ini sangat memberatkan bagi mayoritas umat Islam, khususnya para muhajirin dari Makkah.
Sebagaimana kita ketahui, para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah rata-rata tidak membawa bekal harta benda, sehingga secara ekonomi memang kesulitan. Hal ini dipersulit lagi dengan kesulitan air. Pemilik Yahudi tidak mau memberinya secara gratis. Akhirnya hal ini meresahkan Rasulullah. Rasulullah kemudian bersabda kepada para sahabat, beliau mempersilahkan, siapakah di antara para sahabat yang sanggup untuk mengatasi persoalan ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar dan janji surga. Sayyidina Utsman kemudian datang dan menyanggupi. Beliau melakukan negosiasi yang alot dengan si Yahudi yang memang sejak awal tidak mau menjual sumurnya. Si Yahudi ini hanya ingin menjadikan sumur itu sebagai ladang tempat dia menghasilkan uang. Setelah negosiasi yang cukup alot, akhirnya dicapai kesepakatan bahwa sumur Yahudi ini akan dijual separuh kepada Sayyidina Utsman. Artinya satu hari airnya milik Sayyidina Utsman, satu hari milik si Yahudi. Jadi di hari ketika menjadi bagiannya Sayyidina Utsman bin Affan, sumur itu gratis bagi seluruh penduduk Madinah. Di hari ketika sumur itu menjadi milik Yahudi, maka sumur itu harus dibeli, harus bayar. Orang yang memakai airnya harus bayar. Sayyidina Utsman membeli dalam satu riwayat ya, sumur itu seharga 12.000 dirham. Dirham ini uang atau mata uang yang terbuat dari perak. Kalau dirupiahkan di zaman sekarang, satu dirham itu sekitar 90.000. Jadi kalau dikali 12 hampir 2 miliar. Harganya hampir 2 miliar rupiah. Dan itu hanya separuh saja. Hanya separuh saja. Akhirnya Sayyidina Utsman membuat kesepakatan lagi. Bagaimana kalau saya beli penuh sumur ini? Setelah negosiasi yang alot, akhirnya sumur itu dilepas oleh si Yahudi dengan syarat Sayyidina Utsman menambah sebesar 8.000 dirham. Jadi ini kemudian oleh Sayyidina Utsman diwakafkan untuk seluruh umat Islam di Madinah. Sumur ini namanya Sumur Raumah dan sampai sekarang masih ada di kota Madinah. Bisa kita bayangkan betapa besarnya amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi Sayyidina Utsman bin Affan. Hadirin yang dimuliakan Allah, contoh lain betapa dermawannya Sayyidina Utsman bin Affan adalah ketika terjadi perang. Berkali-kali perang, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa catatan, misalkan catatan Husain Haikal dalam biografi Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman ini tanpa sungkan-sungkan mendermakan hartanya untuk membantu menyiapkan logistik bagi pasukan umat Islam. Mulai dari mata uang, biasanya sekitar 1.000 dinar, itu kalau mata uang sekarang nyaris menyentuh 4 miliar rupiah. Belum lagi unta yang jumlahnya ratusan. Dalam salah satu perang, misalkan Sayyidina Utsman menyumbang 300 unta lengkap dengan isinya. Isinya itu biasanya berupa gandum, berupa kurma, berupa air, dan lain sebagainya. Nah, Sayyidina Utsman yang memiliki kelebihan harta, kemudian hartanya itu oleh beliau digunakan untuk sebesar-besarnya perjuangan tegaknya agama Islam. Satu hal yang patut dicontoh juga pada diri Sayyidina Utsman ini adalah akhlaknya yang mulia, yang anti kekerasan. Sebagaimana kita ketahui, beliau wafat dibunuh oleh penyusup yang masuk ke rumah beliau dalam sebuah huru-hara. Kalau sekarang itu semacam demonstrasi ya. Ada demonstran, kemudian ada penyusup, provokator yang dengan teganya, dengan sadisnya membunuh beliau.
Dalam satu riwayat beliau dipukul kepalanya dengan keras, ada yang riwayat lain beliau ditusuk dengan pedang. Padahal waktu itu beliau sedang membaca ayat suci Al-Quran. Apa yang patut kita petik dari itu? Beliau tidak mau melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat yang melakukan demo. Padahal beliau mampu dan sanggup menggerakkan pasukan kalau beliau mau untuk menindak para demonstran itu. Ini pula yang terjadi ketika suatu waktu beliau membuat kebijakan untuk memperlebar atau memperluas Masjidil Haram. Otomatis rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram harus digusur. Beliau melakukan ganti rugi yang jauh di atas harga rata-rata tanah dan rumah waktu itu, supaya tidak ada umat Islam di sekitar Masjidil Haram yang dirugikan. Akan tetapi ada sebagian penduduk Mekah yang menolak untuk pindah, dan akhirnya oleh pasukan atau oleh polisi lah begitu seandainya sekarang ya, orang-orang ini ditangkap karena dianggap melawan perintah khalifah. Apa yang kemudian dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Beliau mengampuni orang-orang yang menolak ini dan melepaskan mereka, membebaskan mereka dari penjara. Inilah contoh pemimpin berakhlak mulia yang tidak mau melakukan kekerasan kepada rakyatnya. Saya kira contoh-contoh ini sangat relevan dengan zaman sekarang, mulai dari kedermawanan beliau sampai sikap beliau yang lemah lembut sebagai pemimpin. Ini mungkin bisa dijadikan teladan bagi kita semua, inspirasi bagi kita semua, sehingga kehidupan kita insya Allah akan menjadi lebih baik. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.